Football Espana melaporkan UEFA akan memperkenalkan aturan baru Financial Fair Play. UEFA telah mengusulkan aturan baru FFP untuk menggantikan sistem saat ini dan aturan baru akan berlaku jika disetujui oleh Dewan Eksekutif. Dilaporkan aturan baru ini akan berarti klub hanya dapat menghabiskan 70% dari pendapatan mereka. Pendapatan dapat ditentukan selama periode 3 tahun yang secara luas merupakan sistem sekarang. Menurut laporan tersebut, sistem baru yang akan menggantikan sistem kontroversial saat ini akan diperkenalkan terus-menerus selama periode 3 tahun ke depan. Selama periode 3 tahun itu, klub akan dapat membelanjakan 90% dari pendapatan mereka sebelum angka tersebut turun menjadi 70% setelah periode adaptasi. Diklaim UEFA ingin membuat sistem lebih ketat sehingga klub hanya bisa berada dalam margin 10 juta euro. Selain denda, klub diklaim bisa terdegradasi dari Liga Champions ke Liga Eropa ke Liga Konferensi, dan seterusnya jika mereka melanggar. UEFA juga dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan pengurangan poin dari tim-tim dari format Liga Champions baru yang mulai berlaku pada tahun 2024 nanti. Paris Saint-Germain berada dalam periode refleksi menyusul kekalahannya pada leg kedua melawan Real Madrid yang berujung pada eliminasi di Liga Champions pada babak 16 besar. Alhasil banyak yang memberikan pendapat tentang apa yang perlu dilakukan klub ibu kota Perancis tersebut dalam pembangunan kembali proyek mereka. Beberapa pakar dan pendukung telah menyerukan agar Presiden Nasser Al-Khelaifi dipecat dari posisinya. Namun dilaporkan Foot Mercato bahwa Kylian Mbappe tidak ingin Al-Khelaifi meninggalkan raksasa Ligue 1 tersebut. Label lanjut outlet media asal Prancis tersebut melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden klub yang selalu mendukungnya sejak ia tiba di Paris Saint-Germain. Mengenai masa depan Mbappe, Foot Mercato melaporkan sang penyerang belum menyetujui persyaratan apapun yang resmi dengan Real Madrid. Mbappe mempunyai haknya untuk melakukan mengingat kontraknya dengan Paris Saint-Germain akan berakhir pada Juni dan dapat menyetujui prakontrak dengan klub manapun. Fans Real Madrid telah menyalahkan Carlo Ancelotti setelah meronta-ronta 4-0 di tangan Barcelona, dan mereka mendesak mantan bintang Liverpool dan Real Madrid, Xabi Alonso, untuk menggantikan pelatih asal Italia tersebut. Mantan gelandang saat ini bertanggung jawab atas tim B Real Sociedad, di mana ia memulai sebagai pemain di sana. Ancelotti mendapatkan tekanan dari pendukungnya sendiri setelah kalah 4-0 di tangan Barcelona. Kekalahan tersebut ialah hasil yang mengejutkan di El Clasico. Bukan cuma fans yang kecewa melihat Real Madrid dibantai habis-habisan oleh sang rival bebuyutan, Barcelona. Thibaut Courtois selaku kiper Los Blancos pun tak bisa melupakan hasil tersebut begitu saja. Courtois bertugas sebagai pengawal gawang Real Madrid saat bertemu Barcelona dalam laga lanjutan pada hari La Liga Senin 21 Maret 2022 kemarin. Mengingat bermain di Santiago Bernabeu, sudah jelas kalau Madrid lebih diunggulkan. Apalagi Madrid mampu memenangkan 2 pertemuan sebelumnya dengan Barcelona. Namun tidak ada yang bisa menyangka bahwa mereka akan bertekuk lutut dengan skor telak 0-4. Tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Courtois pada laga itu. Pada akhirnya ia cuma bisa menyaksikan Pierre-Emerick Aubameyang, Ronald Araujo dan Ferran Torres membobol gawangnya secara bergantian. Mereka yang berpihak kepada El Real tentu mengarahkan perhatiannya kepada sang pelatih Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut juga mengakui bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuannya mempersiapkan tim dengan baik. Bagi sebagian orang, taktik Ancelotti gagal total. Courtois pun mengamini hal tersebut, tapi dia tidak mau mendiskusikan apa yang salah pada timnya secara terbuka. Ia ingin obrolan dilakukan antara dirinya dengan para pemain lain tanpa melibatkan orang lain. Kami harus berbicara soal taktik secara internal. Taktiknya tidak bekerja pada awal pertandingan atau di babak kedua. Kami harus mendiskusikannya secara internal, tidak di sini. Pada pertandingan ini Real Madrid tidak bisa memainkan Karim Benzema karena mengalami cedera. Ancelotti pun mencoba berpikir kreatif dengan memainkan 4 gelandang serang tanpa striker tunggal. Skema ini baru, tapi secara konsep bukan pertama kali dipakai Madrid.
Mereka pernah mencoba pakem false nine yang dimainkan Gareth Bale. Isco dan Marco Asensio juga mengikutinya. Hasilnya, Los Blancos cuma bisa menghasilkan 1 gol dari 3 pertandingan. Kami menggunakan false nine di Copa del Rey dan tidak melepaskan tembakan cukup banyak, dan itu kejadian lagi di sini. Kami memulai dengan baik, memiliki peluang dari Federico Valverde yang diselamatkan Max ter Stegen dengan baik. Tapi dari situ kami menurun. Kami tidak menemukan orang bebas yang bermain dan itu membuatnya semakin berat. Kemudian di babak kedua kami tidak bisa memulai seperti itu. Lambang ini menuntut Anda untuk bertarung dan kami tidak melakukannya di babak kedua. Kami bisa saja kalah lebih parah, ujar Thibaut Courtois dikutip dari Goal International. Real Madrid disebutkan bakal belanja cukup besar di bursa transfer musim panas mendatang. Ada beberapa posisi dalam tim yang perlu diperkuat dengan pemain baru. Laju Madrid pada musim ini sebenarnya terbilang cukup memuaskan. Carlo Ancelotti berhasil menuntun timnya menguasai puncak klasemen La Liga dan sudah melangkah ke perempat final Liga Champions. Masalahnya Madrid terlalu mengandalkan pemain-pemain senior yang sama. Ancelotti kerap dikritik karena tidak berani merotasi skuad. Jadi ketika ada pemain inti absen, pemain Los Blancos merosot drastis. Masalah Madrid ini terlihat jelas di sektor serang dan sektor tengah tim. Jadi kabarnya Florentino Perez telah memerintahkan belanja besar di musim panas nanti. Los Blancos dikenal memiliki kombinasi trio gelandang terbaik di dunia. Ada Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric yang membuat kombinasi level top. 3 pemain ini sudah melewati masa keemasannya. Modric sudah 36 tahun, Toni Kroos 32 tahun, dan Casemiro 30 tahun. Sudah waktunya Madrid bersiap melakukan regenerasi. Sebenarnya Al Real sudah memiliki beberapa gelandang muda menjanjikan seperti Federico Valverde dan Eduardo Camavinga. Namun butuh lebih dari itu jika Madrid ingin mempertahankan level atas. Performa Modric dan Casemiro masih cukup baik, tapi kabarnya permainan Toni Kroos mulai tampak mengkhawatirkan. Kabar teranyar, Madrid disebutkan mulai mencari gelandang baru yang menggantikan peran Toni Kroos. Mereka menginginkan tipe gelandang yang sama dengan gaya main yang tidak jauh berbeda. Disebutkan Nicolo Barella jadi salah satu nama terdepan yang diminati Madrid. Gelandang Inter Milan tersebut dianggap cocok menggantikan peran Toni Kroos. Barella masih 25 tahun, karirnya masih panjang. Toni Kroos mungkin masih bisa bermain di level top 2-3 tahun lagi. Jadi harapan Madrid bisa merekrut Barella dan membuatnya belajar langsung bersama Toni Kroos sampai tiba waktunya jadi pemain inti. Real Madrid keok dari Barcelona dengan skor telak 0-4 kemarin. Hasil ini jadi tamparan keras untuk skuad Los Blancos dan Carlo Ancelotti. Betapa tidak Madrid kalah dengan skor besar ketika bermain di kandang sendiri, Santiago Bernabeu. Terlebih Madrid lebih diunggulkan karena masalah Barcelona sejak awal musim ini. Kesalahan taktik Ancelotti dianggap sebagai faktor utama penyebab kekalahan Madrid. Ancelotti tampak ragu dengan keputusan-keputusannya. Pemain di lapangan tampak kebingungan. Kekalahan ini pun menunjukkan masalah-masalah skuad Madrid. Absennya Karim Benzema jadi masalah besar. Lini belakang Madrid juga bermasalah. El Real melaju apik di La Liga dan Liga Champions musim ini. Namun jika diperhatikan, kemenangan Madrid datang dari kontribusi pemain-pemain senior, bukan dari kolektivitas tim. Terbukti ketika Karim Benzema absen di El Clasico kemarin. Level permainan El Real merosot drastis. Tidak ada striker yang bisa mencetak gol. Ketika tidak ada Benzema, permainan Madrid seperti kehilangan arah. Vinicius Junior juga tidak terlihat sebagus biasanya. Dia tampak seperti pemain kebingungan di sektor depan. Masalah Madrid juga terlihat jelas di sektor tengah. Di pertandingan kemarin, Ancelotti menugaskan Luka Modric naik ke depan sebagai false nine. Taktik ini gagal total. Karena Modric naik ke depan, sektor tengah jadi kehilangan kontrol. Duet Casemiro, Valverde, Toni Kroos main buruk. Tidak bisa mengimbangi sektor tengah El Blaugrana. Akibatnya serangan-serangan balik dari Barca selalu merepotkan Madrid.
bola bisa lolos ke depan dengan mudahnya. Sektor tengah Real Madrid kacau balau. Ini membuktikan bahwa Madrid sangat bergantung kepada Luka Modric, padahal Modric sudah berusia 36 tahun. Lebih lanjut, barisan bek Madrid juga tampak bermasalah. Ancelotti memang patut disalahkan karena mengubah-ubah formasi 3 bek dan 4 bek di tengah pertandingan. Tapi masalahnya lebih dari itu. Dani Carvajal sudah tidak sebagus dahulu, kualitasnya terus menurun. Masalah yang sama juga terjadi di sektor bek kiri. Nacho terpaksa bermain di posisi tersebut karena cederanya Ferland Mendy. Duet Militao dan Alaba cukup baik, tapi keduanya kerap out of posisi karena kebingungan taktik. Akibatnya Barca dengan mudah menyerang dan mencetak gol. Kekalahan dari Barcelona kemarin menunjukkan bahwa skuad Madrid tidak sebagus yang terlihat. Ketika pemain-pemain penting absen, Los Blancos langsung kelimpungan. Legenda Real Madrid Guti mendesak mantan timnya untuk membeli Erling Haaland pada musim panas mendatang, atau mereka tidak akan pernah bisa mendaratkan talenta muda asal Norwegia tersebut. Jika Haaland bisa datang, itu lebih baik. Jika mereka tidak mengontrak Haaland sekarang, mereka tidak akan pernah mengontraknya, karena dengan begitu dia akan pergi ke klub besar lainnya dan akan sulit untuk mengontraknya. Benzema hebat, tapi lihat usianya. Mudah-mudahan dia bisa bertahan lebih lama, tapi dia seusianya. Dan jika Anda bisa menyisihkannya dalam permainan dan menggunakan Haaland sebagai gantinya, itu bakal lebih baik. Mbappe menginspirasi antusiasme di antara kita semua, tidak hanya di Real Madrid. Datangnya Mbappe akan sangat penting bagi La Liga, ujarnya dikutip dari Sportskida.